Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia Nasari dengan NIM 33 2018 008. Jadi di sini saya akan mempresentasikan materi pada mata kuliah Strategi Pembelajaran Matematika yang berjudul Teori Perkembangan Kognitif dari Jean Piaget. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari Jean Piaget. Jean Piaget lahir pada tahun 1896. Dia adalah seorang ilmuwan yang dilahirkan di Neuchâtel, Swiss. Piaget merupakan anak yang jenius. Artikel pertamanya terbit pada usia 12 tahun. Pada usia 18 tahun, dia meraih gelar sarjana dan mendapatkan gelar doktor pada usia 21 tahun. Piaget adalah seorang ahli di bidang biologi dan tertarik pada pola cara pikir anak-anak. Pada tahun 1940, ia menjadi ketua eksperimental psikologi, direktur laboratorium psikologi, dan presiden masyarakat Swiss psikologi ini. Pada tahun 1942, ia memberikan serangkaian kuliah di Collège de France selama berpendudukan Nazi di Prancis. Piaget juga menerima sejumlah gelar kehormatan. Ia menerima salah satu dari Sorbonne pada tahun 1946, University of Brussels, dan Universitas Brazil pada tahun 1949. Pada tahun 1949 dan 1950, ia menerbitkan sintesisnya yang berjudul Pengantar Epistemologi Genetika. Pada tahun 1952, ia menjadi profesor di Sorbonne. Pada tahun 1955, dia menciptakan International Center for Genetic Epistemology, di mana ia menjabat sebagai direktur hingga sisa hidupnya. Pada tahun 1956, dia menciptakan sekolah ilmu di Universitas Jenewa. Demikian juga ia melanjutkan pelayanan publik melalui UNESCO sebagai delegasi Swiss. Menjelang akhir karirnya, ia telah menulis lebih dari 60 buku dan banyak ratusan artikel. Dia meninggal di Jenewa 16 September 1980. Jean Piaget dikenal sebagai salah satu psikolog yang paling signifikan abad ke-20. Selanjutnya, teori perkembangan kognitif menurut Piaget. Menurut Piaget, perkembangan kognitif mempunyai 4 aspek yang mempengaruhi transisi tahap perkembangan. Yang pertama, kematangan. Kematangan sebagai hasil perkembangan susunan syaraf. Maksudnya, kematangan sistem syaraf menjadi penting karena memungkinkan anak memperoleh manfaat secara maksimum dari pengalaman fisik. Kematangan akan membatasi secara luas prestasi secara kognitif. Perkembangan berlangsung dengan kecepatan yang berlainan, tergantung pada sifat kontak dengan lingkungan dan kegiatan belajar sendiri. Yang kedua adalah pengalaman, yaitu hubungan timbal balik antara organisme dengan dunianya. Maksudnya, interaksi antara individu dan dunia luar merupakan sumber pengetahuan baru, tetapi kontak dengan dunia fisik itu tidak cukup untuk mengembangkan pengetahuan, kecuali jika inteligensi individu dapat memanfaatkan pengalaman tersebut. Yang ketiga, interaksi sosial, yaitu pengaruh-pengaruh yang diperoleh dalam hubungannya dengan lingkungan sosial. Lingkungan sosial termasuk peran bahasa dan pendidikan. Pengalaman fisik dapat memacu atau menghambat perkembangan struktur kognitif. Yang keempat, ekuilibrasi, yaitu adanya kemampuan atau sistem mengatur dalam diri organisme agar dia selalu mampu mempertahankan keseimbangan dan penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Dalam memahami teori fase-fase perkembangan menurut Jean Piaget, ada beberapa konsep yang perlu diperhatikan. Yang pertama, inteligensi. Menurut Piaget, inteligensi adalah ciri bawaan yang dinamis,
Sebab tindakan yang cerdas akan berubah saat organisme itu makin matang secara biologis dan mendapat pengalaman. Yang kedua, skema. Skema adalah istilah yang amat penting dalam teori Piaget. Suatu skema dapat dianggap sebagai elemen dalam struktur kognitif organisme. Skemata yang ada dalam organisme akan menentukan bagaimana ia akan merespon lingkungan fisik. Yang ketiga, asimilasi. Asimilasi adalah proses menambahkan informasi baru ke dalam skema yang sudah ada. Yang keempat, akomodasi. Akomodasi adalah bentuk penyesuaian lain yang melibatkan pengubahan atau penggantian skema akibat adanya informasi baru yang tidak sesuai dengan skema yang sudah ada. Yang kelima, ekuilibrasi. Dalam perkembangan kognitif diperlukan keseimbangan antara asimilasi dan akomodasi. Proses ini disebut dengan equilibrium, yaitu pengaruh diri secara mekanisme yang diperlukan untuk mengatur keseimbangan antara proses asimilasi dan akomodasi. Selanjutnya, tahap-tahap perkembangan. Piaget membagi perkembangan kognitif anak ke dalam 4 tahap, yaitu yang pertama tahap sensori motorik. Dimulai dari umur 0 sampai 2 tahun. Disebut sensori motorik karena pembelajaran anak melibatkan panca indera. Anak belajar untuk mengetahui dunianya hanya mengandalkan indera, seperti melalui menghisap, menangis, menelan, melihat, dan sebagainya. Yang kedua, tahap praoperasional. Kisaran dari umur 2 sampai 7 tahun. Tahap ini masa permulaan bagi anak untuk membangun kemampuannya dalam menyusun pikirannya. Yang ketiga, tahap operasional konkret, di mana tahap ini dimulai dari 7 sampai 11 tahun. Pada umumnya, anak-anak pada tahap ini telah memahami operasi logis dengan bantuan benda konkret. Yang keempat, tahap operasional formal, yang dimulai dari umur 11 tahun sampai ke atas. Tahap ini di mana mereka mengembangkan kemampuan berpikir abstrak, sistematis, dan ilmiah. Yang terakhir, implikasi teori perkembangan kognitif Piaget dalam pembelajaran anak usia dini. Anak usia dini biasanya belajar melalui active learning. Metode yang digunakan adalah memberikan pertanyaan kepada anak dan membiarkan dia berpikir atau bertanya kepada dirinya sendiri, sehingga hasil belajar yang didapat merupakan konstruksi anak tersebut. Karena anak pada dasarnya memiliki kemampuan untuk membangun dan mengkreasikan pengetahuannya sendiri, sehingga sangat penting bagi anak untuk terlibat langsung dalam proses belajar. Piaget juga menjelaskan pengalaman belajar anak lebih banyak didapat dengan cara bermain, melakukan percobaan dengan objek nyata, dan melalui pengenalan konkret. Anak mempunyai kesempatan untuk mengkreasi dan memanipulasi objek atau ide. Implikasi perkembangan kognitif dalam proses pembelajaran yang efektif dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, aktivitas di dalam proses belajar mengajar hendaknya ditekankan pada perkembangan struktur kognitif melalui pemberian kesempatan kepada anak untuk memperoleh pengalaman langsung dalam berbagai aktivitas pembelajaran, seperti membuat bangunan dari balok, mengamati perubahan yang terjadi pada lingkungan, seperti melihat tumbuh-tumbuhan, air, binatang, dan sebagainya. Yang kedua, memulai kegiatan dengan membuat konflik dalam pikiran anak. Misalnya, memberikan jawaban yang salah untuk memotivasi anak memikirkan dan menemukan jawaban yang benar. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada anak untuk melakukan berbagai kegiatan yang dapat membangun kemampuan kognitifnya. Misalnya mengubah objek-objek yang disajikan secara nyata ke dalam bentuk lain, misalnya gambar. Yang keempat, melakukan kegiatan tanya jawab yang dapat mendorong anak untuk berpikir dan mengemukakan pikirannya.
Baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga presentasi kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for listening.